Kemerdekaan yang kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi kedaulatan penuh akan menjadi milik kita. Untuk itu, pemimpin Dokuritsu Jumbi Kosakai telah meminta secara personal untuk mengumpulkan beberapa anggota ke dalam rapat kecil ini. Saudara-saudara, di sini kita bersama membuat stip berdasar kemerdekaan. Segmen ini intinya akan menjadi dasar yang kuat untuk menopang kemerdekaan. Perihal itu, mesti kita buat lagi sendiri atau kita buat berdasarkan usulan-usulan rapat besar Dokuritsu Jumbi Kosakai. Semua itu kita tampung atas dasar pemikiran tersebut karena itu kita membangun, tapi butuh satu statement yang kuat dan lantang. Satu statement yang kita terima dan sepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sekalian, yang masih membuat saya kepikiran di sini adalah sila yang kelima, yaitu menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jika sila ini diterapkan, akan membuat pertanyaan besar, apa yang akan dijadikan dasar bagi bangsa Indonesia ini? Saya setuju dengan pendapat Soekarno menolak internasionalisme mutlak dan paham kebangsaan yang tahu fanatik. Bukankah Islam sudah bersama orang-orang Indonesia melawan penjajah sejak awal mula kedatangannya? Saya hadir sebagai perwakilan orang Kristen. Mungkin dalam pandangan saudara-saudara sekalian mengenai agama saya, tapi tidak satu orang pun dari antara mereka yang ingin membunuh ataupun memiliki orang lain. Namun menurut saya perjuangan di Indonesia ini yang baru itu bukanlah hanya tentang agama. Atas dasar apa negara ini nanti akan dibangun? Apakah dengan dasar hukum-hukum Islam atau dengan melanjutkan sistem yang sudah ada sementara? Saya merasa bahwa Islam merupakan suatu dasar atau sumber inspirasi untuk hukum yang akan kita buat. Untuk menjadikannya suatu hukum negara Indonesia, saya rasa itu hal yang berbeda. Mesti ada sistem baru yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang terhormat Tuan Hatta, apakah tidak terserap dalam ajaran agama Islam? Apakah dengan menciptakan suatu hal yang baru ini, kita akan melupakan kebiasaan dan adat istiadat yang telah lama terjadi di negara kita ini? Jika kita memasukkan pengajaran Islam ke dalam statement ini, berarti kita melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara yang telah lama merdeka. Maaf Tuan Haji Agus Salim, tapi Tuan Yamin, ini akan menentukan negara kita dalam pergaulan negara yang lebih global. Tetapi ini semata-mata bukan hanya masalah kehormatan nenek moyang ini, juga terjalin berkaitan dengan masalah kedaulatan hukum bagi seluruh rakyat yang tinggal di kesatuan pulau-pulau ini. Kapan lagi Indonesia akan jadi satu kesatuan dari Sumatera, Jawa, dan Sunda kecil? Maka menurut saya sistem hukum, prinsip hukum hanya boleh ada satu sistem yang berlaku di dalam satu wilayah negara. Banyak orang yang telah memimpikan negara ini menjadi negara Islam yang berdaulat. Mereka berjuang demi kehormatan Islam. Meninggalkannya Islam dalam statement kemerdekaan seperti menantang mereka agar bisa berbalik melawan negara ini. Itu justru malah membuat kita tidak membentuk persatuan, Bung. Tanpa ditulis dalam statement itu pun, Islam sudah menjadi bagian dalam negara ini. Sudah menjadi bagian dalam perjuangan negara ini. Jadi, menurut saya, memasukkan Islam dalam statement itu justru akan mengurangi Islam bagi perjuangan negara ini. Islam sudah menjadi bagian yang penting bagi negara ini. Islam punya pemeluk yang lebih banyak daripada Kristen dan penanannya. Itu pun terlihat jelas dibandingkan dari agama yang lain. Jadi harus ada perbandingan yang profesional. Dengan menjalankannya syariat Islam, kita akan sampai pada cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Apakah mungkin itu akan masuk dalam statement? Tunggu dulu Tuan Muzakir, saya khawatir dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Tuan-tuan, tapi saya tetap pada pendirian saya. Saya setuju dengan Habib Rusno dan Abdul Muzakir bahwa syariat Islam harus dalam statement yang paling mungkin dan paling jelas dalam pertemuan ini. Saya kira harus bertanya pada Kiai Haji Wahid Hasim. Kalau memang syariat Islam dimasukkan ke dalam dasar negara, maka negara kita harus berdasarkan asas-asas Islam.
Hukum yang berlaku adalah hukum Islam, ketentuan-ketentuan yang dipakai oleh para ulama berdasarkan Al-Quran. Maka telah lengkaplah persyaratan hukum negara kita. Harus ada kesepakatan yang kita buat. Bagaimana kalau syariat Islam itu hanya berlaku bagi pemeluk-pemeluknya saja? Subhanallah, sesungguhnya Islam tidak akan menerapkan hukum-hukumnya terhadap pemeluk non-Islam. Kalau begitu, ini kompromi yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagaimana? Saudara-saudara sekalian, soal ketuhanan ini adalah soal yang paling penting bagi landasan negara kita. Karena sebaiknya ini tidak ditaruh di poin kelima, melainkan ditaruh di poin pertama. Bagaimana? Apa semua sepakat? Jika tidak ada usulan lagi, saya kira sudah mencapai mufakat. Silakan Tuan Yamin untuk membacakan hasil kompromi yang telah kita bicarakan. Saudara-saudara semua, izinkan saya membacakan teks yang saya sebut sebagai Jakarta Charter. Demikian bunyinya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, ini adalah hasil kompromi antara aliran-aliran kebangsaan dan Islam. Kita telah mencapai keputusan yang benar hari ini. Kita sudah selangkah kepada kemerdekaan. Alhamdulillah. Hadirin yang terhormat, Beta tidak setuju dan menolak Jakarta Charter jika di dalamnya tertulis kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jika itu akan dijadikan dasar hukum negara Indonesia, maka kita orang akan memisahkan diri dari negara Indonesia. Kita orang bisa merdeka sendiri, toh? saudara-saudara, ini adalah masalah yang sangat kecil. Untuk itu saya mohon Tuan Hatta, Ki Bagus, dan Kiai Haji Wahid Hasim untuk bermusyawarah secepatnya. Saya persilahkan. Saudara sekalian, bagaimana soal aspir yang kita kemukakan tadi? Apakah kita akan meninggalkan saudara kita yang dari timur yang bertahan dengan 7 kota tersebut? Bukankah statement ini sudah disepakati antara golongan Islam dan golongan kebangsaan? Kita harus memandang ke depan. Kita harus mempertimbangkan perpecahan Indonesia sekali lagi. Kita harus mempertimbangkan bentuk negara republik, itu berdasarkan permusyawaratan dan perwakilan. Untuk itu, saya harap Ki Bagus bisa memahami pendapat Tuan Hatta. Islam tidak menjadi kekuatan yang menindas minoritas. Allah telah berfirman dalam surat Al-Kafirun, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Saya berharap pada saudara, toleransi memang harus dikedepankan dalam negara ini. Alhamdulillah, demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia kita, saya setuju untuk menghapus 7 kalimat tersebut. Subhanallah, alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih atas keikhlasan hati tuan-tuan di dalam bermusyawarah. Saya persilakan kepada Tuan Hatta untuk memberitahukan atas perubahan yang
diusulkan dan disetujui oleh beberapa anggota mengenai undang-undang saya persilakan. Tuan yang termulia, sidang yang terhormat, berhubung suasana sudah terjadi sampai sekarang dan juga waktu yang bersejarah, bahwa lebih baik kembali pada pareal pertama yang akan saya bacakan di sini. Pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak skala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sidang yang terhormat, demikianlah pembukaan itu dan sebagian tadi yang dikatakan oleh Tuan Hatta. Diharapkan supaya usul itu bisa kita terima. Terima kasih, sidang saya tutup.